guligir apa ya, panjang gitu kan, produk beda kan, sesuatu yang udah dikemas itu nilai value-nya udah beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita tim Ngacaprak ya. Jadi untuk saat ini kita udah lama banget kita gak ngecaprak bareng atau podcast bareng atau ngobrol-ngobrol santai ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan ngebahas tentang pentingnya Media promosi sih. Media promo buat UMKM ya. Jadi apa sih yang harus disiapkan untuk memulai, atau apa sih yang harus disiapkan untuk jualan atau usaha atau gimana ya. Kebetulan untuk hari ini kita akan membahas itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian yang dengar dan bagi kalian yang nonton ya. Lanjut sekarang untuk pembahasan UMKM. Jadi apa sih persiapan untuk memulai antara UMKM itu? Jadi menjawab. Gini sih sebenarnya ada yang saya rasakan gitu kan, ketika teman-teman UMKM yang sebelumnya lah, yang banyak yang bikin kemasan ke sini gitu kan, banyak yang bikin logonya ke sini, dari mulai logo, pokoknya blueprintnya gitu kan tentang sebuah produk yang banyak ke sini itu pada bingung tuh, mereka jualan dulu sementara packaging kemasan itu belum disiapin. Ketika membuat sesuatu itu kadang-kadang tidak terhitung. Mungkin karena mereka tidak tahu atau lupa. Iya. Jadi fokusnya langsung ke jualan. Iya, langsung ke jualan. Padahal ada proses atau tahapan sebelumnya yang harus dipersiapkan, yaitu media promosi lah. Tapi kalau misalkan sekarang media promosinya, promosi atau packaging udah komplitnya, udah bagusnya, udah disiapkan semuanya, tapi kita nggak tahu akan arah penjualan kemana gitu. Nah itu kan balik lagi ke business plan-nya. Jadi kan kita kan punya angan-angan, wah pengen jualan, contoh mau mau pakai plastiknya pakai ini, labelnya gini. Tapi kita nggak punya tujuan antara ngejualan mau kemana dan arahnya ke gimana. Kalau mengenai jualan sebenarnya mah gini, ketika seseorang memulai gitu kan, mau bisnis atau berdagang atau menjual sebuah produk, sebelum itu kan pasti mereka tuh punya market pasarnya. Sebelum membuat, contohlah semua orang juga pastinya namanya pengusaha pasti mematangkan strateginya gitu sebelum mau jualan, mempersiapkan produknya, kalau startnya produknya mau dari segi value-nya, nilai suatu produknya dipersiapkan semuanya. Ya nggak mungkin juga sebenarnya kita jualan udah bingung mau masarin kemana gitu, kan susah gitu. Susah, yakin semua orang pasti punya gini lah. Ada yang memulai itu kadang-kadang gini, kita bikin produk aja dulu gitu, masalah jualannya gimana nanti. Nah itu resikonya, produknya numpuk udah, mau dari fashion, mau dari apa. Karena apa? Kalau ngomongin menjual produk itu kan sama dengan menjual sesuatu yang apa sih kelebihannya, apa yang value nilai yang dijualnya itu pasti setiap teman-teman juga yang nonton nanti juga udah punya influencer gitu kan, punya sesuatu gimana cuman dari sini kita menjelaskan kebutuhannya, justru kebutuhan untuk membranding sesuatu jadi blueprintnya gitu kan, mau dari logonya, dari kemasannya, dari label, dari apapun itu. Nah kita nanti dijelasin apa sih kebutuhan pentingnya mempercantik tampilan apa yang direpresentasikan sebuah produk. Kayak gini lah, produk oke, bagus, tapi packagingnya tidak menjual, siapa yang mau beli? Kan percuma juga. Jadi itu sebuah kesinambungan gitu, tidak bisa dilepaskan Ya. beneran. Jadi kalau menurut saya mah brandingan di media promosi itu sangat penting. Jadi itu mungkin tahapan awal yang harus dipersiapkan. Iya, pasti. Kita udah punya produk, katakanlah mau di fashion atau di kuliner, itu harus punya brandingan yang seperti tadi dikatakan, seperti dari kemasan. Jadi dari tampilan itu benar-benar harus semenarik mungkin lah. Iya. Nah,
biasanya si pelaku UKM itu suka bingung karena mereka fokusnya biasanya langsung ke jualan karena mereka sudah mempersiapkan produknya dulu langsung mau ke jualan. Nah biasanya itu jadi kendala tersendiri. Kok tidak sumsreng gitu si jualannya hari batu rumah gini begitu di posting atau ditawarin langsung gercep gitu. Nah kalau menurut saya mah justru ada yang mereka lupakan lah gitu, yaitu brandingan awal. Nah produk-produknya mungkin di awal dari logo bikin dulu desain logo biar si identitasnya itu kuat. Visual identity. Kalau logo sudah dibuat, nah baru lari ke bikin stempel, bikin nota, bikin label, bikin hang tag, ya dan lain-lain lah. Sesuai kebutuhan masing-masing berarti sesuai kebutuhan masing UKM-nya itu ya, mau fashion atau kuliner. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah kita harus jualan dulu? Apakah mempersiapkan? Nah itu kebanyakan tuh yang apa ya, yang terjadi bahkan baru-baru ini gitu kan. Kebanyakan tuh pelaku tuh menjual dulu, tidak mementingkan suatu kemasan. Nanti mencari market dulu ya. Oke, bagus. Karena apa? Kalau udah jualan, bukan berarti nggak branding. Ketika udah dijual, itu branding udah berjalan gitu. Apa yang di benak konsumen itu langsung terjadi gitu. Salah satu faktor yang utama pasti kan lihat tuh visualnya. Contoh produknya terpampang istilahnya di store. Ketika jalan, pasti yang dilirik tuh kan pasti visual nomor satu. Ya, tampilan. Jadi tidak bisa dilupakan gitu. Karena ya kebanyakan teman-teman UMKM itu start jualan dulu, baru pengen dong bikin kemasannya. Ketika masuk kemasan, kok nambah lagi dong HPP-nya. Nah itu kebanyakan itu. Jadi masalahnya. Kecil, ya? Jadi kebanyakannya itu start dulu dari contoh jualan itu produknya 20.000. Contoh profitnya di angka berapa lah? 5.000 lah. 5.000 berarti kan punya 15.000 itu HPP. Ketika nambah packaging itu nambah lagi. Itu kan kesalahan fatal sebenarnya. Tidak memperhitungkan HPP itu seperti apa. Kita mau menaikkan harga pun juga bingung juga soalnya harga segitu. Iya makanya teman-teman UMKM kalau yang mau start mau apa, kalau udah proses riset pasarnya udah, terus mau mulai mau kemasan, kesannya itu patut dipertimbangkan sebelum terjadinya jualan. Ya, biar apa? Biar HPP-nya udah terhitung semuanya. Jadi emang perlu buat kayak packaging itu banget dari awal sebelum kita turun ke pasar. Sangat. Karena jadi apa? harus balance berarti ya. Harus Jadi antara kita sambil cari market juga, kita juga menjual yang bagus juga. Mungkin jualan juga bisa tanpa packaging juga jualan. Buligir apa ya? Panjang gitu kan produk. Beda kan, sesuatu yang udah dikemas itu nilai value-nya udah beda. Udah beda. Jadi ketika udah kelihatan produknya udah transparan, udah tidak mementingkan, mungkin dari segi value-nya juga udah. Walaupun si produk itu bagus ya, bagus, tapi untuk dilihat dari visual latar belakangnya atau depannya, apalagi terutama yang produknya itu dipampang, dipajang, display, itu sangat berpengaruh sekali sih terhadap. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan kebanyakan kejadian atau itu sudah terjadi kendala tersendiri, ya si para pelaku UKM kalau menurut saya mah harus berani. Iya. Artinya gini, misalkan dia di bidang kuliner, karena produknya kicimpring. Kalau cuma dikemas, tadinya cuma dikemas plastik doang, kita lihat pakai karet, pakai rapia, pakai karet. Nah, misalkan dijualnya tuh 20.000 dengan value, value 5.000 perak. Nah, kalau didesain kemasannya didesain dulu, nah dia harus berani otomatis, karena kan dia yang tahu benar-benar kualitas produknya tuh si pelaku UKM itu.
dengan nambahnya kemasan yang didesain sedemikian rupa lebih menarik. Nah, dia juga harus berani untuk menaikkan harga karena si produknya bukan produk yang asal-asalan gitu ya. Tapi gimana kalau si konsumen yang udah langganan ya? Kok sekarang harganya kok jadi naik, kok sekarang jadi ini? Jadi yang tadi punya konsumen jadi kabur gimana? Nah, justru itu masalahnya. Makanya ketika mulai itu harus dipertimbangkan apapun. Jadi ketika memulai sesuatu itu patut dipertimbangkan ke depannya mau seperti apa. Mau jualan versi pasar, mau apa? Dia harus jelas. Apa kebanyakan yang kesalahannya yang fatal begitu. Sama satu lagi, tingkatan penjual produk itu kan ada supplier, ada distributor, ada retail, ada end user. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Kebanyakan pelaku UMKM itu startnya dari harga jual dulu. Contoh jual perorangan. Ketika datang mau yang jadi agen, bingung harganya berapa. Itu kan kesalahan juga. Oh, berarti emang benar-benar harus dikalkulasi harus di awal. Jadi buat teman-teman patut dipertimbangkan. Jadi sebelum terjadi mungkin kalau awal ini mah jualan dulu gitu kan. Oke, secara produk terjual. Tapi ketika udah mau siap pendistribusiannya lebih besar lagi, itu kan pasti minta harga yang lebih di bawah lagi. Ya. Karena buat supply gitu kan keluar kota. Dari contoh kita rate di harga jualnya berapa? 20.000. Nanti distributor dapat berapa tuh? Nanti retail dapat berapa tuh? Nanti usernya berapa? Nah itu kan harus dipertimbangkan. Termasuk sudah packagingnya. Karena kalau udah masuk dalam distributor udah pasti dipajang. Jadi sebuah kemasan itu penting. Jadi tidak bisa dilupakan. Karena apa? Kemasan itu mempresentasikan produk pertama secara langsung. Sebelum merasakan ya lidah, itu kalau dari makanan. Sebelum merasakan produknya kan pasti kan lihat dulu, enak nih, kelihatan bagus, keren gitu kan. Ketertarikannya harus ada dulu berarti. Kan kita gara-gara ketertarikan buat beli atau makan. Iya. Nah kan kalau nanti mengenai kemasan, logonya atau kebutuhan apapun tentang branding, brand identity, mulai dalam Wiko gitu. Jadi nanti di pihak tim sini bisa ngebantu lah. Ya. Soalnya kan kita kan juga kan yang bekerja, yang di bidang apa? Wiko lah. Di bidang jasa desain sama ada jasanya bisa mencetak. Jadi kalau kemasan kan teman-teman mau standing pouch-nya, itu kalau dari kuliner ya mau standing pouch-nya, mau paper bowl, atau semuanya yang mencakup kemasan itu bisa dibantu di sini. Nah kalau dari fashion kan biasanya kan kalau mebel, kalau plastiknya ataupun yang kemasan yang mau yang eksklusif itu box bisa di sini semuanya. Jadi ya kita bantu lah kan di sini. Jadi di sini udah komplit ya. Komplit. Udah siap untuk membantu para usaha UMKM ya. Mau dari hal apapun itu ya, mau serumit apapun juga kan kita tetap bisa konsultasikan dulu lah. Bisa dikonsultasikan dulu ya. Atau mau buat logo pun juga penting nggak? Bisa. Tapi itu untuk si nama usaha pun juga penting nggak sih ya? Untuk nama perusahaan misalkan mau kita mau buat UMKM, contoh dalam makanan atau dalam fashion, si nama penting nggak sih? Ada yang bilang penting, ada yang bilang nggak. Karena itu disebutnya brand journey ya, perjalanan. Ketika sekarang nama brand apa ya? Misalnya brand baju, namanya Gulu-Gulu kan aneh. Karena belum pernah dengar. Tapi ketika brandnya udah jalan, udah sesuai journey-nya, seiring waktu juga masyarakat tahu. Udah biasa. Contoh ya, makanya brand ternama lah. Kayak brand Gucci kan. Kalau sebelum brandnya jalan kan aneh. Kok mereknya Gucci gitu kan? Gucci. Aneh. Nah, keramik kan aneh gitu. Tapi kan sering berjalannya, dia bisa mengemasnya, jadi kuat ya. Jadi kuat. Muncul lah. Kan? Karena itu dibangun. Nah tanpa branding ya kan, justru ini ya yang banyak pertanyaan tuh. Marketing dulu, jualan dulu, apa branding dulu? Ini yang banyak dipertanyakan. Tapi kalau menurut saya mah, misalkan ada yang menjudge, ya harus branding dulu baru jualan, atau yang satu lagi jualan dulu baru branding. Nah itu mah
kalau menurut saya dibalikan lagi ke para pelaku UKM, karena kondisi setiap para pelaku UKM itu beda-beda lah. Tapi ingat, ketika jualan udah jalan, itu branding udah jalan. Iya. Karena jual sesuatu, otomatis konsumen tuh. Tapi mungkin kalau secara ideal, yang tadi ya kita harus dari di branding dulu lah. Iya. Bikin branding itu di konsep dulu, biar tidak terjadi yang hal yang tadi. Karena itu tidak bisa dipisahkan, itu harus berbarengan. Kalau marketing istilah nama kan bawa-bawa produknya, kalau branding kan mengemas kualitasnya seperti apa. Karena apa? Kebanyakan yang sekarang itu evangelisnya jadi mulut ke mulut. Kalau kita ngejual sesuatu, contoh saya ngejual produk ya, makaroni. Kalau brandingnya udah dapet, rasanya udah enak, otomatis kan dikasih tahu sama itu evangelis, jadi mulut ke mulut berjalan. Nanti mempresentasikan, oh produk si ini mah enak. Nah itu harus jalan, makanya branding sama marketing nggak bisa dipisahkan. Jadi harus bareng. Ngomongnya juga bareng. Bareng kan, jadi nggak bisa dipisahkan. Tapi ada juga misalkan rasa itu kurang enak, cuma dalam segi tampilan kita menarik gitu. Ya itu tuh. Jadi untuk si marketingnya yang jualan antara mulut ke mulut itu, di sini mah rasanya kurang enak tapi bagus tampilannya bagaimana? Berarti itu masukan yang sangat penting, saran kritik itu penting. Nah artinya kalau udah ketahuan gitu, nah artinya kita bisa langsung evaluasi. Berarti kita tahu titik kekurangan itu sebelah mana. Karena kalau branding itu sebenarnya mah branding itu persepsi dari konsumen. Itu branding. Jadi apa yang dipersepsikan konsumen itu branding udah jadi gitu. Makanya ketika langsung jualan tanpa dikemas, tanpa apapun, tanpa perjalanan yang disusun mengalir adanya, ya, maka mereka bakal menciptakan persepsi yang seenaknya gitu. Makanya perlu dibangun. Ya, makanya penting gitu. Ya itu mah sekedar informasi lah buat informasi ya. Gitu kan. Jadi ketika udah menjual, otomatis branding pasti jalan. Nah branding itu apakah jelek brandingnya, persepsi dari masyarakatnya, apakah bagus? Nah, itu perlu evaluasi, jadi perlu diarahin gitu. Jadi gak liar gitu. Kebanyakan liar, ini mah kata konsumen, ini mah jelek, ini mah kayak gitu. Kita juga dalam misalkan pelaku UKM juga jangan malu akan dikritik dan jangan gak enak hati akan kritik. Hal itu berarti ya saran dan kritik itu memang penting berarti ya. Untuk masalah rasa atau packing atau lainnya itu berarti penting banget. Nah, kalau sekelas perusahaan besar itu namanya ada analytics, riset dan development. Jadi ada surveinya, ada mengenai rasa. Kalau dari makanan, survei setiap orang tuh apa gitu. Jadi itu sekelas mulai aja dulu. Jangan sampai ragu gitu. Mulai aja dulu, step by stepnya mungkin bagi kalian yang nonton tadi misalkan kita kan emang penting buat kayak visual itu ya, berarti buat si brandnya itu buat dari itu kita baru jualan. Emang si brand sama marketing itu emang gak bisa dipisahkan. Bisa juga kan kata juga emang penting kayak gitu. Nah, bagi para teman-teman yang pelaku UKM, kalau misalkan oh iya saya tuh bingung benar, oh iya salah gitu kan. Nah untuk jasa brandingan, bisa lah konsultasi bisa konsultasi ya, jangan malu-malu, jangan segan ya. Cuman istilahnya apa tukang tahu mau tanya-tanya dulu gitu kan. Boleh lah. Nanti bisa cas, bisa datang langsung ke store-nya. Tapi untuk UKM cara mencari pasarnya itu gimana sih? Dalam artian kita misalkan contoh kita mau jual makaroni nih, otomatis kan misalkan kita nggak punya planning buat arahnya kemana, maksudnya buat pengarahan alur jualannya itu gimana maksudnya? Sebenarnya mah kalau memulai usaha tanpa ada penyusunan strategi mau dijual kemana, sama jarang sih. Ya. Kalau udah jadi produk, biasanya mereka juga udah tahu mau kemana gitu. Tapi kan kalau kita yang awam gitu loh, bagi kita yang awam, kalau pengen buat dulu aja lah gitu. Gini,
sebelum menjual sesuatu, otomatis yang harus dilakukan punya data pasarnya, tingkah laku konsumennya seperti apa. Jadi value produknya, nilai-nilai si produknya harus tahu dulu nih, dibutuhin nggak apa enggak. Jadi berangkatnya dari masalah sebenarnya. Masalah di pasar tuh sebenarnya apa? Pengen rasa, pengen tampilan, pengen apa? Dan rasa pun tanpa tampilan yang menarik ya susah buat beli tes di awal tuh gitu. Jadi penting sebenarnya, semuanya tuh harus kemas lah. Terus penting nggak misalkan kita mau buka satu usaha, gimana ngejual ke temen, tapi kan biasanya temen lah bro lah, jangan jual harga segitu kan, kita temen justru itu harga teman harus harga mahal. Harusnya kan, harusnya lebih mahal. Malah nawar lah teman sendiri harganya mahal. Berarti bukan teman. Berarti bangsa. Iya. Bagi teman-teman harus support gitu. Dengar apa teman. Bahkan harusnya lebihin gitu. Yo, oke bro, kamu harga jual 5.000 tambah 10.000. Nah iya, buat itu support gitu. teman Ketika udah besar nanti kan nggak lupa ini jasa teman-teman yang udah nggak mungkin ya lebih gitu. Pasti kan justru harus bantuin juga dari misalnya apa tadi yang dari mulut ke mulut. Iya, bisnisnya lah harus jalan. Strategi MLM mungkin ya, mulut ke mulut. MLM itu strategi paling jitu sih. Emang kayak hanya harus dipikirin matang. Karena apa ya, kalau sesuatu udah dikonsumsi atau dipakai itu pasti muncul persepsinya terhadap produknya. Kayak sekarang kan ada yang pesan baju, ketika udah dibeli terus di review dia udah dipakai, dia merasakan pasti timbul di benaknya, ini bahannya bagus, bahannya jelek. Ada juga kan kenyamanan juga yang dicari, walaupun kan sekarang banyak ya yang konten-konten review yang mau fashion, mau makanan. Nah itu bahkan mereka mereviewnya banyak yang cukup detail, mulai dari kemasan, packaging, pengiriman, dibuka sampai terus ke packaging, brandingan, lalu ke isi si bajunya seperti apa. Nah itu ya penting, benar, sangat diperhatikan gitu. Apalagi kita memakai jasa buat biar tukang dongeng juga yang udah dia tuh. Oh ini ya, ini ngomong naon bete gara-gara bidinya tukang dongeng. Ya intinya gitu, maksudnya jangan ragu, tapi harus dipikirkan matang. Planningnya seperti apa, pasarnya mau kemana. Pasti kalau memulai sesuatu itu ketika memulai, contoh memulai jualan, dia pasti kan punya pasar, mau jualnya ke sini. Nanti ketika udah jalan pasti ada masukan lagi. Oh ya, jualnya ke sini. Mulai aja dulu gitu. Setiap proses, setiap perjalanan itu pasti banyak penemuan. Nah, jangan langsung nggak ada sepi aja. Pokoknya bagian dari harus tetap semangat. Soalnya untuk masalah rezeki kita gak ada yang tahu ya. Usaha kita sekuat apapun usaha kita, kalau walaupun sama Gusti sama Allah belum dikasih rezekinya, kita jangan menolak karena akalan itu. Kok kenapa sih channel katanya kok orang yang nggak tahu sholat gini-gini tapi rezekinya ngalir aja terus. Tapi kebanyakan bener kan gitu. Bukan masalah kesana. Bukan kan? Kita kan agama Islam, maksudnya di Islam kan. Garis bawahi dulu ya ini. Di Islam setiap bukan cuma orang yang satu kategori agama gitu kan. Bukan. Banyak juga kan pengusaha dari luar kan yang gede-gede. Iya itu. Biasanya kalau menurut saya para pelaku UKM itu pasti kan mulainya dari kecil dulu. Namun dina PBU mulai dari nol dulu ya. Nah, mau ujuk-ujuk langsung gede mau kecuali punya privilege kayak orangnya udah besar gitu. Tapi pokoknya si prosesnya tuh cukup panjang lah kalau kita mau menjadi sesuatu yang besar gitu. Tapi ya untuk media promosi ya, sekarang ini udah kuat, udah bagus, udah semuanya untuk masalah target pasar kita masih kurang kan. Pentingkah media online? Ya penting banget untuk zaman sekarang ya. Untuk zaman sekarang berarti penting banget untuk media online. Tapi kan untuk zaman sekarang
pasti bingung akan memulai dari mana nih. Misalkan contoh kita misalkan zaman dulu ya yang akan kudet tentang dunia digital atau tentang media. Sebenarnya sekarang udah gak ada yang kudet. Buktinya aja kan teman-teman lihat kontennya YouTube. Udah punya sosial media kan? Udah punya sosial Nah, ketika udah punya YouTube pasti punya Facebook kan? Benar. Kalau yang usianya di 30 ke atas, 40 ke atas pasti Facebook banyak kan? Ya. Banyak transaksi di sana. Sekali upload juga udah jadi. Cuman balik lagi, kalau nggak dikemas, ya akhirnya yang beli chaos gitu. Jadi kalah sama Liar. Tetap harus dikemas lah maksudnya Soalnya dari yang- media online-nya, dari semua banyak kategori. Nanti lah kita bahasnya jualan di online tuh di platform apa aja. Sebenarnya banyak. Nanti kita bahas mengenai penempatan. misalkan kita gak update ke sana, berarti tujuan kita jangan berharap untuk maju. Dalam artian emang dunianya semua media ya, sekarang media. Oke, offline kita perlu juga ya Ya. untuk offline, tapi media online pun juga kita emang sangat-sangat perlu juga ya. Walaupun cuma sebatas WhatsApp. Ya udah online itu kan. Ya, udah walaupun online. cuma sebatas online online, sebenarnya. itu cukup efektif gitu. Buat up. Kalau sekarang sih udah banyak dari Facebook dan Instagram, dari marketplace-nya, ada Shopee, ada Instagram. Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada. Kalau punya web lebih bagus gitu karena bisa Ya, iya. mendatangkan traffic gitu. Karena kalau website itu udah benar-benar toko kita. Ya. Kalau desain. Jadi intinya mah jangan ragu, jangan patah semangat sih. Mulailah aja dulu ya. Kalau udah ada di benak pikiran pengen usaha ya udah jalani. Jalanin aja dulu gitu. Nah, kalau keberatan masalah kemasannya datang ke sini konsultasi dulu. konsultasi apa sih yang bisa dibantu di sini. Pokoknya Anda senang, kami pun senang. Anda lemas, kami pun sama. Gak punya Jadi- uang sama. Jadi benar-benar apa ya yang terjadi lah. Oh iya, kalau dari makanan itu ada beberapa step legalitas. Kalau di makanan, kalau di industri fashion kayaknya belum deh. Belum sih legalitas seperti apa. Cuman ya NPWP harus ada sebenarnya. Karena nanti juga siap-siap kalau udah banyak pajak tidak ada. Pajak. Iya. Kalau di makanan itu yang terpenting PIRT sih. Kalau industri rumah tangga nanti bisa dibantu juga. Kayak itu kan apa? Pendidikan ibu rumah tangga. P-nya sih nggak tahu. IRT-nya ibu rumah tangga. Iya, beda. IRT. Jadi Bisa industrinya pendidikan, industri bisa rumah pengaturan. tangga. Jadi bukan ibu rumah tangga, industri rumah tangga. Industri rumah tangga. Perizinan mungkin. Iya, perizinan. Perizinan industri rumah tangga. Nanti lah bisa cek Bisa, teman-teman juga bisa, lebih bisa. tahu lah. Tapi yang pentingnya kalau dari industri makanan salah satu syaratnya PRT. Jadi benar-benar terjamin. Minimal itu dulu ya, PRT ya. Kan ada dua ya, ada PRT, ada halal. Label. Halal. Kalau halal di Indonesia belum bukan SNI. Kalau halal itu kan dari segi legalitas belum apa ya, belum secara legal. Maksudnya belum wajib lah kalau halal. Tapi kalau PRT itu wajib. Jadi bisa sih PRT, jadi benar-benar udah berizin gitu izin operasi. Udah kok bikinnya, tinggal datang ke Dinkes, nanti diarahin kebutuhannya apa aja, persyaratannya apa aja. Nanti ada pelatihan namanya PKP. Ada pelatihan. Itu Nanti untuk baru masalah keluar itu. nomornya. Emang ini juga emang harus patut diketahui juga ya untuk bagi para pelaku UKM berarti untuk kedepannya ya. kedepannya di Kalau seandainya mulai maju, mulai besar. Kalau udah besar lagi, itu beda lagi legalitasnya, udah naik ke BPOM. Oh iya. Sekarang Tasikmalaya udah bisa bikin BPOM. Kalau kemarin kan harus ke Bandung. Kalau nggak salah di mana itu teh? Jalan apa tuh? Badan POM teh? BPOM di sini tuh di apa? Kombi ya, Lui Dahu ya? Pancasila. BPOM tuh. Jalan Lui Dahu. Ya gitu. Tapi perum
Kalau BPOM itu syaratnya lebih ketat lagi, sama tempatnya juga udah bukan di rumah. Kalau yang khusus di rumah itu masih PIRT. Kalau di industri yang benar-benar terpisah dari rumah itu BPOM. Ya lebih ketat lagi sih. Kalau WIRT yang penting makan sanitasinya udah higienis. WIRT bisa. Itu jadi step-step selanjutnya ya. Jadi biar sebenarnya itu juga kan memperkuat jualan. Kayak sekarang kan mau disimpan di minimarket atau supermarket kan wajib bayar. Iya, benar. Kalau nggak ada bayar tidak bisa. Bisa masuk. Meskipun belum halal. Kalau halal kan belum jadi satu identitas yang benar-benar legal. Kalau halal. Tapi kalau bayar itu wajib. Jadi pengen di display di supermarket, di minimarket itu wajib bayar. Itu sih yang benar-benar stepnya kalau di industri makanan. Jadi diperinci lagi ya dari awal biar si yang nonton atau yang mau melangkah untuk bisnis atau jualan UMKM diperinci lagi dari awal, persiapan yang harus disiapkan dan langkahnya kayak gimana. Nanti juga dibantu sih kalau teman-teman di sini juga bakal diarahin kebutuhannya seperti apa. Kebutuhan yang udah gitu, soalnya kita juga udah bukan hanya satu atau dua, kita bisa udah banyak sekali untuk membantu para pejuang UKM untuk dalam hal brandingan atau identity lah. Ya, gitu. Identitinya. Lebih kalau sekarang sih di industri makanan rata-rata online. Tapi di online emang dilihat dari segi luarnya dulu lah. Iya, misalkan luarnya nggak menarik, kita nggak ngeklik gitu. Kan kalau food blogger juga ketika mereview sesuatu pasti dari kemasan dulu, meskipun ya dalamnya ya biasa aja sih. Gimana rasanya, standar lah, bagaimana standar Indonesia. Balik lagi kata saya juga, pandangan pertama tetap bukan rasa yang pertama. Pertama turun ke rasa. Turun ke rasa. Rekir ngono. Dok dompet. Iya. Cek gue. Pas empo harga gitu. Tapi kita worth it juga misalkan makanan yang udah dimakan atau gimana mau ngeluarin harga berapapun juga kalau misalkan kita udah enak, makanannya enak, kemasannya bagus, it's okay. Cuman kebanyakan pelaku UMKM ini pelaku UMKM itu membandingkan dengan korporat sulit. Yang jualan harganya sama kayak korporasi sulit gitu dong. Karena apa? Karena produksinya kan udah besar, sekali jalan udah jutaan. Kalau UMKM kan masih terbatas. Ya, tapi kan itu jadi tantangan tersendiri lah. Iya. Challenge lah. Jadi bukan sekarang tuh jualan bukan masalah harga, bukan pemurah-murah gitu. Kalau yang ngomongin murah pasti ada yang lebih murah. Benar. Balik lagi kalau ke harga ya relatif. Iya. Harga relatif sebenarnya. Bukan cuma itu, UMKM itu lebih dari itu. Oke. Kayak gini lah. Yang rate-nya lebih panjang kemarin sambal. Rate-nya lebih panjang karena nggak bisa dikemas secara industrial. Pasti beda lah yang sambal rumahan sama yang sambal industrial. Pasti beda kan? Aturannya sama. Tapi kalau bersaing sama industri korporat, saya jangan samain gitu masalah rasa. Mungkin dari kita segitu aja dulu ya. Mungkin akan ada yang ditangkap, ada masukan buat kalian. Oh iya ya, tentunya gini. Alhamdulillah juga ya. Mungkin segitu dulu aja ya. Untuk pembahasan kali ini ya, untuk selanjutnya tadi kan pembahasan masalah media online ini kan belum dibahas. Nanti kan nanti dibahas untuk media online atau cara jualnya seperti gimana, cara jualnya kayak gimana. Next video guys. Di ngecaprak selanjutnya. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.